Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Di ruangan yang luas, Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia melihat tempat jarinya menyentuh punggung Nalan Jie. Dengan pengalaman sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan nyala api itu dibasahi dengan beberapa hal yang tidak diketahui yang pada gilirannya diserap ke dalam tubuhnya saat nyala api berwarna hijau itu ditarik. Mutasi dari Searing Poison memang menakutkan. Bahkan dengan kemampuan mengendalikan nyala api saya saat ini, saya tidak dapat sepenuhnya membakarnya. Sepertinya hanya Bone Chilling Flame Yao Lao yang bisa menghilangkannya sepenuhnya. Xiaoyan perlahan melepaskan jarinya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Kami akan berhenti di sini untuk sesi menghilangkan racun ini. Setelah beberapa kali lagi, saya pikir racun di tubuh Anda akan benar-benar hilang. Xiaoyan menarik jarinya ke lengan bajunya, lalu menatap Nalan Jie, yang ekspresinya jauh lebih baik sejak terakhir kali, dan berkata, "Terima kasih banyak, adik Yan Xiao. Saya bisa merasakan bahwa searing poison di tubuh saya secara bertahap berkurang." Nalan Jie menyeka keringat di dahinya. Rasa sakit yang hebat setiap kali racun itu dikeluarkan sangat melelahkan, mirip dengan dia yang telah melalui pertarungan dengan orang kuat dari kelas yang sama. Dia menoleh dan berterima kasih pada Xiaoyan, yang wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Hanya saja kita masing-masing memegang apa yang dibutuhkan satu sama lain. Xiaoyan dengan acuh menggelengkan kepalanya. Pikirannya mengamati bagian dalam tubuhnya beberapa kali. Dia merajut alisnya lebih dalam saat dia menyadari bahwa searing poison tampaknya telah menjadi lebih padat di tubuhnya setelah sesi pembuangan racun ini. Benda ini. Saya bertanya-tanya apakah itu berkah atau masalah. Akan lebih baik jika guru ada di sini. Dengan pengalaman dirinya yang sudah tua, saya tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Xiaoyan mendesah pelan dan hanya bisa berbicara dengan senyum pahit di dalam hatinya. "Haha, adik Yan Xiao. Pasti berat bagimu selama 2 hari terakhir ini. Jika Anda membutuhkan bahan obat atau hal lain, Anda dapat memberi tahu kami. Ini semua adalah masalah kecil. Biarkan saja klan Nalan kita pergi dan selesaikan. Kamu hanya perlu istirahat." Melihat kulit Nalan Jie yang semakin kemerahan, senyum di wajah Nalan Su juga meningkat. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan senyum masih di wajahnya ke Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Dia dengan mudah mengeluarkan kertas dan pena dari cincin penyimpanan. Setelah itu, ia dengan sigap menulis beberapa bahan obat langka dan berharga yang jarang terlihat di pasaran. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Nalan Su. Karena pihak lain adalah domba gemuk besar, akan sia-sia jika tidak disembelih. Bagaimanapun, dengan kekuatan finansial klan Nalan, sedikit ini adalah jumlah yang tidak mencukupi yang bahkan tidak akan membuat hati mereka sakit. Domba gemuk sama dengan banyak sumber daya, penyembelihan sama dengan ambil potongan yang banyak. Nalan Su menerima kertas itu dan melihatnya sekilas. Ekspresinya tidak mengalami perubahan sedikit pun karena bahan obat yang berharga di atasnya. Dia memanggil dan meminta seorang pelayan wanita untuk mengikuti apa yang tertulis di sana dan membawa mereka keluar dari gudang klan. Selama seluruh proses, tanggapan Nalan Su tidak memiliki keraguan sedikit pun, bertindak dengan cara yang mencolok. "Haha, adik Yan Xiao, kenapa kita tidak pergi ke ruang tamu untuk duduk dulu? Hal-hal yang Anda butuhkan akan segera dibawa." Melihat pelayan wanita itu telah keluar dari kamar, Nalan Jie, yang telah selesai mengenakan pakaiannya, tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan. "Baik." Xiaoyan mengangguk sedikit dan mengangkat kakinya mengikuti Nalan Jie dan Nalan Su di depannya. Setelah keluar dari pintu, mereka melewati koridor yang sepi sebelum mereka bertiga masuk ke ruang tamu yang mewah. Mereka baru saja duduk ketika pelayan wanita di samping buru-buru menyajikan teh harum. Setelah itu, dia membungkukkan tubuhnya dan melangkah mundur. "Adik Yan Xiao,
Aku berasumsi bahwa tujuanmu datang ke ibu kota kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis, kan? Nalan Jie mengangkat cangkir tehnya, menyesap perlahan dan bertanya sambil tersenyum. Iya, Keke. Semua orang yang perkasa telah berkumpul untuk pertemuan besar ini. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Nalan Su yang duduk di sampingnya tersenyum dan berkata, "Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan tidak memiliki banyak kemampuan untuk bersaing dengan yang lain." Xiao Yan tersenyum dan menjawab, "Kamu benar-benar rendah hati. Memiliki sesuatu yang unik seperti api surgawi, mustahil bagimu untuk tidak menunjukkan kemegahanmu." Nalan Jie menggelengkan kepalanya dan langsung tertawa. Sebelum Grand Meeting, pasti ada kebutuhan untuk latihan. Jika adik Yan Xiao membutuhkan bahan obat apapun, Anda bisa menyebutkannya kepada saya. Selama klan Nalan kita memilikinya, kita pasti tidak akan pelit. Petik 2. Jadi kamu ingin memenangkanku lebih awal? Xiao Yan menyesap tehnya, sedikit menggelengkan kepalanya dan berbisik di dalam hatinya. Jenis prospek yang seorang alkemis yang memiliki api surgawi adalah sesuatu yang sangat jelas dari orang kuat seperti Nalan Jie. Oleh karena itu, Xiao Yan mungkin hanya menjadi alkemis tingkat 2 sekarang, tetapi Nalan Jie masih berusaha keras untuk memenangkan yang pertama. Seperti kata pepatah, mulut seseorang akan menjadi lebih pendek setelah memakan barang orang lain. Jika Xiao Yan benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan secara acak mengambil ramuan obat dari klan Nalan, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk menolak Nalan Jie ketika dia mengundang Xiao Yan menjadi alkemis untuk klan Nalan di masa depan. Aku akan datang dan menemukan kalian berdua saat aku membutuhkan mereka. Xiao Yan tidak langsung menolaknya. Namun, kata-katanya yang tidak jelas juga tidak setuju. Sebagai orang yang menjadi bijak seiring bertambahnya usia, Nalan Jie secara alami dapat mendengar makna samar Xiao Yan. Dia tersenyum dan wajahnya tidak menunjukkan emosi kecewa. Sambil tersenyum, dia mengalihkan topik pembicaraan mereka dan mulai secara acak menanyakan beberapa informasi lain tentang Xiao Yan. "Haha. Bolehkah saya bertanya siapa guru Little Brother Yan Xiao? Saya bisa mengenali lebih dari setengah dari alkemis terkenal Kekaisaran Magia. Namun, saya belum pernah mendengar ada siswa mereka yang memiliki api surgawi di usia yang begitu muda." Petik 2. Guru tidak suka mengungkapkan dirinya. Dia telah hidup dalam isolasi. Sebelum saya pergi, dirinya yang sudah tua telah menginstruksikan saya untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang dia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena sudah seperti ini, aku tidak akan mempersulitmu." Mendengar kata-kata itu, Nalan Jie tersenyum dan mengangguk. Namun, hatinya bergumam, orang kuat yang tersembunyi dari dunia. Dengan usia Yan Xiao, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengendalikan api surgawi sendirian. Saya pikir gurunya seharusnya memberikan banyak bantuan dalam hal ini. Orang kuat yang bisa mengendalikan api surgawi setidaknya harus menjadi Do Huang. Sepertinya kekuatan di balik anak kecil ini tidak bisa dianggap remeh. Jika saya bisa memenangkannya, akan ada banyak keuntungan. Mengikuti jawaban santai Xiao Yan, waktu perlahan berlalu. Pelayan wanita yang pergi untuk mengambil bahan obat membawa piring perak dan berjalan ke ruang tamu dengan postur tubuh yang melengkung. Dia kemudian dengan hormat meletakkan piring di atas meja di samping Xiao Yan. Melirik bahan obat yang diawetkan dengan sempurna di piring perak, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Sepertinya klan Nalan memiliki cukup banyak orang terampil yang tahu cara merawat bahan obat mereka. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak berniat menunggu, Xiao Yan tidak terus tinggal lebih lama lagi. Segera, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada dua lainnya. "Hehe, mari kita lihat Little Brother Yan Xiao pergi." Melihat Xiao Yan berdiri, Nalan Jie juga buru-buru melakukan hal yang sama. Setelah itu, dia dan Nalan Su berjalan bahu-membahu keluar dari ruang tamu. Begitu mereka keluar dari kamar,
mereka berjalan di sepanjang jalan kecil. Anggota klan Nalan yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa menyambut mereka. Mereka menunggu sampai mereka bertiga pergi sebelum saling berhadapan dengan kaget. Segera setelah itu, mereka menatap Xiao Yan yang penasaran dan terkejut. Di seluruh kekaisaran Magia, tidak lebih dari 5 orang yang memiliki kualifikasi untuk keduanya, kakek tua dari klan Nalan dan kepala klan untuk dengan hormat mengirim seseorang pergi bersama. Namun orang muda yang tampak baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan yang begitu hormat. Di bawah tatapan kaget dan aneh sepanjang perjalanan, mereka bertiga akhirnya sampai di pintu utama. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Nalan Jie dan Nalan Su. Dia baru saja akan pergi ketika sudut matanya tiba-tiba menegang saat melihat dua sosok manusia yang perlahan berjalan menuju klan Nalan. Dari dua sosok manusia tersebut, yang satu berjenis kelamin laki-laki dan yang lainnya berjenis kelamin perempuan. Wanita itu mengenakan jubah berwarna putih bulan dengan lengan yang luas. Langkah kakinya yang elegan membuat orang memiliki perasaan indah yang sangat menyenangkan. Wajah cantiknya, yang membawa sedikit senyuman, memikat tatapan orang-orang di sekitarnya saat dia lewat. Pria itu mengenakan jubah panjang alkemis. Usianya juga cukup muda dan sosoknya tinggi dan lurus, muncul hanya sedikit di atas 20 tahun. Wajah tampannya memiliki garis-garis yang sepertinya diukir dengan pisau, memancarkan perasaan yang agak feminin. Senyuman lembut di wajahnya juga dengan mudah menggerakkan hati beberapa wanita. Saat membandingkan penampilan orang ini dengan penampilan menyamar Xiao Yan, itu seperti dua daerah kutub yang sangat berjauhan. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian masih lencana alkemis di dada pemuda itu. Di atasnya, 3 riak berwarna perak memantulkan cahaya yang menusuk mata di bawah sinar matahari. Orang-orang yang lewat, yang hatinya awalnya berisi perasaan masam karena pihak lain ditemani seorang wanita cantik, awalnya merasa bosan saat melihat 3 riak berwarna perak yang mewakili statusnya. Seketika, ketidakbahagiaan di mata mereka secara otomatis berubah menjadi salah satu rasa hormat yang digunakan seseorang ketika berhadapan dengan orang yang kuat. Pria dan wanita itu perlahan berjalan. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Mereka menarik perhatian cukup banyak mata di jalan. Segera, banyak tatapan kagum dan iri terlempar saat dua dari mereka tiba-tiba menjadi fokus perhatian di jalan. Pada saat tatapan Xiao Yan berhenti pada mereka berdua, Nalan Jie dan Nalan Su di sampingnya juga memperhatikan kedua orang itu berjalan mendekat. Ketika tatapan mereka menyapu pria di sisi Nalan Yanran, masing-masing ekspresi mereka agak berbeda. Menatap mereka berdua yang perlahan berjalan, Xiao Yan sedikit menundukkan kepalanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya samar-samar memiliki sedikit amarah. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dingin yang sedingin es. Dia mengerti bahwa meskipun dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap wanita di depannya, dia tetaplah seseorang yang hampir menjadi istrinya terlepas dari semua yang telah terjadi. Sekarang dia melihat dia bercakap-cakap dan tertawa dengan pria lain saat mereka berjalan bersama, dia secara alami akan merasakan simpul di hatinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Emosi di matanya benar-benar ditarik olehnya saat dia dengan tenang memperhatikan dua orang yang telah tiba di depannya. Tuan Yan Xiao, kami telah merepotkanmu lagi hari ini. Saat kedua orang itu mencapai pintu utama, Nalan Yanran menyapa Nalan Jie dan Nalan Su sebelum dia tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Wajahnya, yang ditutupi oleh topeng sutra sedingin es, tampak sedikit dingin. Setelah mengenal Xiao Yan selama sehari, Nalan Yanran juga tahu tentang karakternya yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan itu. Dia menunjuk ke pria di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yan Xiao, ini temanku, Liu Ling. Dia juga seorang alkemis. Petik 2. Senang bertemu denganmu, Tuan Yan Xiao. Pria tampan itu mengulurkan tangannya saat dia tersenyum dan menyapa Xiao Yan.
Senyumannya sangat lembut, terlihat cukup tulus. Senang bertemu denganmu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan memegang tangan pihak lain saat dia berbicara dengan tenang. Matanya memperhatikan Liu Ling. Sejak dia meninggalkan kota Wutan, pemuda di depannya adalah orang muda pertama yang menyebabkan Xiaoyan benar-benar memperhatikannya. Mampu menjadi alkemis tingkat 3 di usia yang begitu muda, bakatnya pasti tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Hei, Liu Ling bocah, mengapa kamu lari ke sini alih-alih belajar keterampilan pemurnian dari gurumu? Nalan Jie melirik pria yang sangat luar biasa ini. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Liu Ling adalah pemuda paling luar biasa yang dia lihat selama beberapa tahun terakhir ini. Jika seseorang membahas tentang bakat dan kemampuan, dia adalah pria yang cocok dengan Nalan Yanran. Dia juga tahu bahwa cucunya yang sangat angkuh mungkin juga memiliki kesan yang baik terhadap pemuda yang sangat luar biasa yang seumuran dengan dia. Meskipun kesan kecil yang menyenangkan ini jauh dari perasaan, Liu Ling adalah salah satu dari sedikit pria seusianya yang telah memberinya kesan yang baik selama bertahun-tahun. Meski Liu Ling memang sangat luar biasa, kesepakatan dengan teman lamanya saat itu selalu ada di hati Nalan Jie. Hanya memikirkan anak kecil dari klan Xiao yang pertunangannya putus, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, dia memiliki perlawanan terhadap Liu Ling dan Nalan Yanran yang menjadi terlalu dekat. Dia masih mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan pernikahan praperjodohan yang sudah hancur. Grand Meeting akan segera dimulai. Grand Meeting telah mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia alkemis kekaisaran. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari satu. Oleh karena itu, guru meminta saya untuk turun dari gunung dan mengalaminya sendiri. Selain itu, guru juga meminta saya untuk mengirimkan salam kepada Tuan Tua. Liu Ling membungkuk sedikit dan menjawab sambil tersenyum. Tuan Yan Xiao, saya tidak menyangka bahwa Anda dapat membantu Tuan Tua menghilangkan racun yang menyengat di usia yang begitu muda. Ini benar-benar mengejutkan orang. Saat itu, guru juga telah datang dan melihat-lihat, tetapi tidak memiliki solusi sedikit pun. Haha, saya pikir Tuan Yan Xiao harus memiliki api surgawi yang legendaris, kan? Liu Ling mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di samping dan tertawa. Mata Xiaoyan menyipit saat dia memeriksa Liu Ling dan bertanya, siapa gurumu? Guruku adalah Gu He. Liu Ling tersenyum lembut dan berkata. Meski ia menyembunyikan kebanggaan dalam senyumannya dengan sangat dalam, sebagian masih merembes keluar. Jadi itu adalah Pilking Gu He, Xiaoyan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia mengangguk, tetapi ketidakpedulian di wajahnya tidak bergerak karena nama ini yang pernah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Sikap tenang Xiaoyan menyebabkan Liu Ling terkejut. Bisa menjadi murid pribadi Pilking Gu He selalu menjadi sesuatu yang sangat dia banggakan. Namun, di mata pemuda di depannya, sepertinya itu bukan apa-apa. Dengan segera, alisnya dikencangkan sedikit tanpa disadari sebelum segera menjadi rileks. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan, bolehkah saya tahu nama guru Tuan Yan Xiao? Guru hanyalah seorang pemalas di gunung dan tidak memiliki reputasi yang hebat seperti Raja Pilgu yang dimilikinya. Dia tidak layak disebut. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan lemah. Sikapnya yang sangat tenang menyebabkan Nalan Jie, Nalan Yanran dan yang lainnya menatapnya sekilas. Tuan Yan Xiao benar-benar rendah hati. Bahkan jika kami tidak menyebutkan api surgawi, Anda telah menjadi alkemis tingkat 2 pada usia seperti itu. Kemampuan guru Anda secara alami tidak lemah untuk dapat mengajar siswa seperti Anda. Nalan Yanran di samping menutup mulutnya dan tertawa. Saya tidak punya pilihan. Ini semua dipaksa oleh seseorang. Xiaoyan menatap wajah cantik Nalan Yanran dan tiba-tiba mengejek dirinya sendiri saat dia berbicara dengan lembut. Nalan Yanran bingung sesaat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata pihak lain menyebabkan hatinya bergetar tanpa menyadarinya.
Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan mengguncangnya pada semua orang. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Maaf. Aku masih ada pekerjaan dan tidak akan bisa menemani semua orang mengobrol. Selamat tinggal." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berjalan menuju jalan. Setelah itu, dia secara bertahap menghilang ke lautan manusia di depan mata kelompok Nalan Yanran. Yanran, apakah dia benar-benar memiliki api surgawi? Melihat Xiao Yan telah menghilang, Liu Ling tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Iya, kemampuan Mr. Yan Xiao cukup bagus. Kemampuan mengendalikan apinya tidak akan lebih buruk dari milikmu. Dalam hal pil penyulingan, dia adalah satu-satunya orang dengan usia yang sama yang pernah saya temui selama bertahun-tahun yang menurut saya mungkin melebihi Anda. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya. Matanya yang cantik mengamati ujung jalan dan dia merasa sedikit linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang dingin ini terus memberinya perasaan yang sangat aneh. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dari Liu Ling. Liu Ling mengerutkan kening saat dia menatap Nalan Yanran yang menatap ke ujung jalan dengan sikap yang agak linglung. Tinjunya sedikit menegang tanpa dia sadari sementara rasa asam samar muncul di hatinya. Di dalam ruangan yang sunyi, Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Kilatan melintas di matanya yang gelap. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokannya saat dia menghembuskan napas. Wajah Xiao Yan samar-samar memancarkan cahaya lemah. Jelas, doki di tubuhnya telah meningkat pesat setelah sesi pelatihan ini. Energi yang terkandung dalam searing poison ini memang sangat besar. Meskipun saya telah menyempurnakannya beberapa kali, masih memiliki energi yang begitu besar. Saat dia merasakan dokinya yang menjadi lebih tebal dan lebih kuat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Energinya mungkin besar, tapi itu juga ada harganya. Xiao Yan tertawa getir. Dia menjabat tangan kanannya dan sekelompok api berwarna hijau naik. Di permukaan luar api, tanda berwarna hitam samar sedikit menggeliat. Akhirnya, itu benar-benar ditekan ke jari tengah Xiao Yan. Segera, jari panjangnya berubah menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Ah! Searing poison, semakin pekat, mengamati warna jarinya, yang telah berubah lebih gelap, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menekankan jarinya pada pilar tempat tidur di samping. Pilar kayu yang kokoh langsung terkorosi dan lubang kosong terbentuk. Lupakan. Selama saya mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib, saya akan dapat membangunkan guru. Ketika saatnya tiba, harus ada solusi yang menyelesaikan masalah ini. Xiao Yan menatap jarinya lama saat dia bergumam, meskipun benda ini sangat berbahaya, aku telah menyerap cukup banyak energi dari racun pembakaran ini selama 2 hari terakhir. Menurut tingkat energi, sepertinya akan cukup bagi saya untuk maju dari dosi bintang 6 menjadi dosi bintang 7 pada saat saya benar-benar menyerap semua searing poison di tubuh Nalan Jie. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan sedikit menekuk jarinya. Warna hitam pekat di atasnya ditarik dan sesaat kemudian, kembali ke warna normalnya. Berderak, saat Xiao Yan menarik tangannya, pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka. Hai Bodong masuk dengan malas. Dia melirik Xiao Yan di ruangan itu melihat ekspresinya yang sedikit jelek dan mau tidak mau bertanya sambil tersenyum. Apakah Anda mengalami kesalahan di klan Nalan? Apa kau ingin aku menemanimu lain kali? Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melompat turun dari tempat tidur dan berkata, ini masih masalah searing poison. Api surgawi, saya tampaknya tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Setiap kali saya membantu Nalan Jie menghilangkan racun, searing poison di tubuh saya menjadi semakin padat. Petik 2. Semakin padat. Hai Bodong terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, karena sudah seperti ini,
lalu mengapa kamu masih membantunya menghilangkan racun? Saya tidak percaya Anda adalah salah satu dari orang-orang baik yang mencoba membantu semua orang. Selain itu, Anda tampaknya memiliki dendam dengan Nalan Yanran dari klan Nalan. Petik 2. Aku ingin air liur 7 ajaib hijau. Jangan bilang kita harus pergi dan mencurinya. Xiao Yan mengangkat bahu dan menjawab dengan lemah. Itu tidak akan berhasil, karena Nalan Yanran, klan Nalan dan Mystic Cloud Sect memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu, klan juga memiliki beberapa pengaruh dalam pemerintahan kekaisaran. Saya pikir iblis tua dari keluarga kerajaan juga akan bertindak. Apa menurutmu kemampuan kita bisa bersaing dengan dua kekuatan besar ini? Hai Bodong tersenyum canggung saat membalas Xiao Yan. Lalu apa yang harus dikatakan? Untuk saat ini, jika saya ingin mendapatkan air liur 7 ajaib roh hijau, saya hanya dapat membantu menyembuhkan Nalan Jie. Meskipun racun pembakaran ini sangat berbahaya, paling tidak saat ini tampaknya tidak menyakitiku sama sekali. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah analisis oleh Hai Bodong ini, hatinya menjadi sedikit lebih serius. Klan Nalan ini memang sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Ada terlalu banyak kekuatan di belakang mereka yang akan terseret ke dalam masalah ini. Lakukan apa yang Anda inginkan selama Anda tidak menyebabkan diri Anda tenggelam ke dalamnya. Saya masih menunggu Anda untuk membantu saya menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual. Hai Bodong melambaikan tangannya dan berkata, bersantai. Segera setelah Anda bisa mengumpulkan semua bahan obat, saya akan membantu Anda menyempurnakannya. Meskipun kekuatan spiritual saya sedikit rusak karena Angry Buddha Lotus Flame, memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual seharusnya tidak menjadi sesuatu yang terlalu sulit. Xiao Yan perlahan berjalan menuju sisi meja. Dia menyingkirkan semua barang-barang yang berantakan di atasnya, mengeluarkan kuali obat dari dalam cincin penyimpanan dan secara acak berkata secara dangkal. Keke, aku secara alami memiliki kepercayaan padamu. Hai Bodong tersenyum dan mengangguk. Dia mengamati tindakan Xiao Yan dan bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? Saya pikir Anda harus terus berkeliaran di luar. Saya akan melatih keterampilan pemurnian saya. Xiao Yan mengeluarkan banyak bahan obat dari cincin penyimpanan dan berkata sambil tersenyum kepada Hai Bodong. Aku belum lama kembali. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia melihat Xiao Yan menatapnya dengan kepala miring dan hanya bisa menamparkan bibirnya tanpa daya. Dia berkata, lupakan, Anda bisa berlatih. Aku akan keluar jalan-jalan. Saat dia berbicara, Hai Bodong berbalik dan membuka pintu dengan goyah sebelum dengan enggan berjalan keluar. Dia tahu bahwa seorang alkemis tidak suka lingkungan mereka diganggu oleh siapapun saat mereka memurnikan pil obat. Xiao Yan menatap pintu yang perlahan tertutup sebelum mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Telapak tangannya perlahan membelai beberapa bahan obat di atas meja saat dia menyatukan alisnya dan berpikir dalam-dalam. Setelah sekitar 1 tahun pelatihan yang keras di padang pasir dan terutama setelah mengkonsumsi Fire Lotus Seed baru-baru ini yang mengakibatkan kompatibilitasnya dengan Green Lotus Core Flame menjadi melambung, Xiao Yan sangat yakin bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan, lulus ujian untuk alkemis tingkat 3. Ini karena hal terpenting untuk alkemis tingkat 3 adalah kemampuan mengendalikan api. Pada aspek ini, Xiao Yan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membandingkan dengan alkemis tingkat 4. Tapi biarpun seperti ini, bukanlah hal yang mudah bagiku untuk berhasil mendapatkan tempat juara di Grand Meeting Alkemis. Lawan itu bukan orang biasa, Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia teringat murid Gu He, Liu Ling, yang dia temui hari ini. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat pihak lain memurnikan, itu wajar bahwa dengan kemampuan pil King Gu He, murid yang dia ajarkan bukanlah seseorang yang tidak berguna.
Apalagi saat mereka saling berhadapan, Xiaoyan juga merasakan kepercayaan diri yang terkandung dalam tindakan dan suara orang lain. Keyakinan ini bukanlah tindakan yang memaksa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki seseorang ketika dia benar-benar memiliki suatu kemampuan. Telapak tangan Xiaoyan mengusap kuali obat sedingin es. Dia tiba-tiba mengangkat bahu dan tertawa pelan. Tentu saja, saya juga bukan orang biasa. Jika saya kalah dari Liu Ling di Grand Meeting Alkemis, bukankah itu berarti guru tidak bisa dibandingkan dengan Gu He? Petik 2. Itu tidak akan berhasil, Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Dia mengerutkan bibirnya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut menjentikkan ke saluran keluar api dari kuali obat dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat dimasukkan ke dalam. Mengikuti suara teredam yang lembut, api berwarna hijau segera naik dan terbakar di dalam kuali obat. Pertama-tama saya akan mencoba memperbaiki pil obat tingkat 3, telapak tangan Xiaoyan perlahan bergerak di atas bahan obat di atas meja. Setelah itu, berhenti di beberapa tanaman obat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan kekuatan penyerapan halus menarik mereka ke telapak tangannya dan secara acak melemparkannya ke dalam kuali obat. Melihat bahan obat yang dipisahkan dan dibungkus oleh api berwarna hijau, Xiaoyan mengangguk sedikit. Formula obat untuk pil obat tingkat 3 secara otomatis muncul di benaknya. Selama pelatihannya, Yao Lao kadang-kadang akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menuangkan semua formula obat ini ke dalam Xiaoyan. Secara alami sangat mudah baginya untuk dapat menggunakannya sekarang. Pil penyegar, pil obat tingkat 3. Ia mampu membuat indera orang yang mengkonsumsinya menjadi lebih peka terhadap energi alam luar di dunia luar saat dalam mode pelatihan, meningkatkan kecepatan di mana seseorang menyerap energi. Kuantitasnya juga akan meningkat secara signifikan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput 3 daun hati murni, berumur 30 tahun, buah hati Buddha, yang matang, pohon penyerapan roh berumur 10 tahun, inti monster peringkat 3. Petik 2. Pikiran Xiaoyan perlahan mengingat bahan obat yang terekam dalam formula obat. Beberapa saat kemudian, 10 jarinya yang panjang menjentikkan dengan lembut. Segera, nyala api di kuali obat terbakar secara bergejolak. Saat Xiaoyan mulai memperbaiki obatnya, suhu di dalam ruangan juga secara bertahap meningkat. Asap tipis merembes keluar dari kuali. Setelah itu, ia bertahan di dalam ruangan, menyebabkan tempat itu diselimuti kabut. Karena ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil obat semacam itu, Xiaoyan diharapkan membakar bahan obat selama 2 percobaan pertamanya. Namun, ini tidak membuatnya merasa kecewa. Bagaimanapun, kegagalan saat memurnikan pil obat sulit untuk dihindari bahkan jika itu adalah Yao Lao yang secara pribadi melakukan pemurnian. Oleh karena itu, setelah menghentikan nyala api dan meringkas pengalaman kegagalan, Xiaoyan dengan cepat memahami suhu nyala api yang diperlukan, Selama pemurnian ketiganya, pil penyegar, yang bulat dan mengilap akhirnya baru dibuat setelah 2 jam pemurnian. Mengamati pil penyegar, yang diam-diam tergeletak di botol giok, Xiaoyan menyeka keringat di dahinya. Dia tersenyum puas. Setelah itu, dia sekali lagi menaikkan nyala api dan terus memurnikan. Dengan mengonsumsi sepanjang sore, tingkat keberhasilan Xiaoyan menyempurnakan pil penyegar telah meningkat dengan kecepatan yang menggembirakan. Ketika bahan obat di atas meja akan habis, 3 pil penyegar sudah muncul di botol giok. Xiaoyan menyimpan botol giok yang berisi 3 pil penyegar dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi lelah di wajahnya sulit disembunyikan. Begitu dia membersihkan meja, dia mengambil beberapa langkah kaki yang lemah dan meletakkan kepalanya di atas tempat tidur. Pada saat Xiaoyan bangun dari tidur nyenyaknya, dia menyadari bahwa hari sudah pagi keesokan harinya. Dia menggelengkan kepalanya yang agak mengantuk saat dia turun dari tempat tidurnya. Dia memperhatikan ruangan kosong dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Mengolah pil obat memang pekerjaan yang sangat melelahkan.
Kerugian yang dialami oleh kekuatan rohnya benar-benar terlalu besar. Xiaoyan turun dari tempat tidurnya dan membersihkan dirinya dengan cara yang sederhana. Begitu dia bangun, dia berjalan keluar ruangan dan menuju ke klan Nalan untuk memulai sesi menghilangkan racun hari ini untuk Nalan Jie. Meskipun dia tidak melihat Haibo Dong selama sehari, Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatan lelaki tua itu, selain orang-orang tua itu dan pemimpin dari Mystic Cloud Sekte, sepertinya tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiama yang bisa menimbulkan masalah besar baginya. Sesi menghilangkan racun hari ini hampir sama dengan yang terakhir kali. Selama sesi tidak ada hal istimewa yang terjadi. Setelah Xiaoyan membantu Nalan Jie menghilangkan racun, dia juga diundang untuk duduk di klan Nalan sebentar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Nalan Yanran telah maju dengan penuh minat selama mereka duduk dan menanyakan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan Xiaoyan. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini semuanya samar-samar bertahan dan ditangani dengan menggunakan ekspresi dan nada acuh tak acuh Xiaoyan. Meskipun saat ini tampaknya telah banyak berubah dibandingkan saat itu, sangat sulit bagi Xiaoyan untuk membentuk opini yang baik tentang wanita ini. Dimanapun Nalan Yanran hadir, Liu Ling secara alami juga akan mengikuti di belakang. Xiaoyan bisa merasakan penglihatan tepi orang itu berulang kali melayang pada saat dia berbicara dengan Nalan Yanran. Meskipun wajah Liu Ling masih mempertahankan senyuman tanpa berbicara, Xiaoyan dapat merasakan bahwa yang pertama sedang dalam suasana hati yang buruk dan juga membentuk permusuhan samar terhadapnya. Namun, Xiaoyan hanya mengangkat bahu menanggapi ini. Bukan urusan saya jika Anda tidak bahagia, saya bahkan berani merebut api surgawi yang dilihat oleh Gu He. Dengan cara apa Anda, sebagai murid yang belum lulus, dapat membuat saya takut? Petik 2. Di bawah tatapan Liu Ling yang agak dingin, Xiaoyan duduk di ruang tamu selama hampir setengah jam. Baru kemudian dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah itu, dia diusir oleh Nalan Jie dan yang lainnya saat dia berjalan keluar dari klan Nalan dan perlahan menghilang dari pandangan mereka. Melihat Xiaoyan, yang telah menghilang, dengan mata sipit, Liu Ling menoleh dan tiba-tiba tertawa, "Kakek, apa kau tahu latar belakang alkemis bernama Yan Xiao ini?" "Mengapa?" Mendengar pertanyaan itu, Nalan Jie teralihkan dan dia langsung berkata dengan cemberut, "Tuan Yan Xiao adalah tamu terhormat dari klan Nalan kita. Saya hanya peduli apakah dia dapat membantu saya mengeluarkan searing poison. Saya tidak peduli tentang identitas tepatnya." Petik 2. Orang muda harus memiliki hati yang lebih luas. Jangan bermusuhan dengan beberapa hal kecil. Anda mungkin murid Gu He, tapi saya berani mengatakan bahwa guru di belakang Yan Xiao sepertinya tidak akan lebih lemah dari Gu He. Menjadi musuh dengan orang seperti itu bukanlah hal yang baik. Nalan Jie melirik Liu Ling yang tersenyum dan berbicara penuh arti dengan suara lembut. Dengan tatapannya yang tua dan tajam, dia secara alami bisa merasakan pikiran Liu Ling tentang Xiaoyan. "Haha, kakek pasti bercanda. Tuan Yan Xiao dan saya belum pernah bertemu. Mengapa saya memiliki permusuhan terhadap dia?" Ekspresi Liu Ling berubah sedikit. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menarik ekspresinya, mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran yang sedikit mengerutkan kening dan tertawa. "Secara alami akan lebih baik jika seperti ini. Yan Xiao itu mungkin tidak bisa dibandingkan denganmu sekarang, tapi potensinya sangat besar. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin menariknya ke klan Nalan kami." Nalan Jie tersenyum tipis. Tanpa melihat ekspresi kaku dari Liu Ling, dia berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.